Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam salah satu ayat Al-Quran dikatakan, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bahwa jika kita mengalami masalah, kehidupan ini penuh dengan masalah, maka Allah mengajarkan mintalah tolong, tentu tolong kepada Allah melalui sarana sabar dan sholat. Sebagian mufassir menerjemahkan sabar ini sebagai puasa. Mintalah tolong kepada Allah melalui sarana puasa dan sholat, tapi ingatlah bahwa berpuasa dan sholat yang benar itu sulit, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Ya. Sholat pun kita diajarkan agar melakukannya dengan khusyuk. Nah, terkait dengan istilah khusyuk ini sebetulnya ada istilah-istilah lain yang berdekatan maknanya. Jadi ada khusyuk, ada khudu', ada tadarru', ada hudu, ya, tipis-tipis, sehingga supaya saya tidak keliru, saya sudah membuat catatan ya di dalam kamus-kamus bahasa Arab atau pandangan para ulama, arti yang tipis-tipis bedanya ini digambarkan dengan memahami setiap kata itu dengan suatu cara tertentu, ya. Misalnya ada seorang penulis kamus bahasa Arab Al-Quran mengatakan bahwa seseorang itu khusyuk ketika dia merasa tentram sehingga dia menundukkan kepalanya. Dia merendah dalam kerendahan hati. Jadi khusyuk itu ada hubungannya dengan kerendahan hati, ya. Bukan kerendahan hati dalam berhubungan dengan orang lain, tawadhu, ya, tapi ini khusyuk sebagai seseorang yang merasa dirinya fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dekat dengan makna khusyuk itu adalah khudu'. Hanya saja khudu' itu terkait dengan keadaan anggota badan ketika seseorang sedang khusyuk. Jadi orang yang khusyuk itu akan khudu' dan tampak dari suaranya yang lembut, ya, dan pandangan matanya yang merendah, ya, bebas dari kecongkakan, dari kesombongan, ya. Maka dikatakan seseorang itu khusyuk jika terdapat tanda bahwa dia khudu' dari penampilan fisiknya, ya. Seseorang dikatakan sebagai khusyuk dalam berdoa dengan sholatnya, dan dia menerima dengan hatinya akan hal itu. Jadi sering dikatakan, misalnya apa maksudnya khusyuk dalam sholat? Khusyuk dalam sholat itu hadirnya hati ketika kita sholat. Egoisme sudah hilang. Egoisme ini kan hawa nafsu amarah yang terkait dengan fisik. Dia sudah bisa mengendalikan fisiknya sedemikian rupa, sehingga kemudian yang hadir di dalam sholatnya atau di dalam doanya adalah hatinya. Dan Rasulullah kan memang mengajarkan ada orang yang sholat selama 50 tahun tapi tidak diterima sholatnya, itu disebabkan karena hatinya tidak hadir, ya. Nah, ada contohnya misalnya, bumi menjadi khusyuk saat dia tenang dan tentram. Artinya orang menyebut bumi itu khusyuk jika bumi itu dalam keadaan tenang, tentram, ya, tidak ada badai, tidak ada banjir, tidak ada gempa, dan lain sebagainya. Nah, jika orang hatinya sudah khusyuk, maka disebut orang itu sudah bertadarru', ya, sudah bertadarru'. Bertadarru' ini kalau menurut para ahli istilah dalam bahasa Arab, ini adalah hasil dari khusyuk. Ketika hati tenang disebut bertadarru'. Sedang khusyuk itu tandanya adalah pada keadaan badan dan pandangan mata kita, ya. Kembali kepada ayat Al-Quran yang tadi saya sebut di awal, ya, bahwa sholat dan puasa akan ringan bagi orang-orang yang khusyuk, atau sebaliknya jika orang tidak khusyuk maka puasa dan sholat akan berat. Maksudnya bahwa orang berpuasa itu mungkin juga ini terkait dengan lapar, energi yang kurang, dan memang nafsu itu lebih mudah dikendalikan jika badan kita lapar, gitu ya. Kita tidak makan makanan yang banyak hormonnya yang membuat nafsu kita berkobar-kobar, gitu ya. Dikatakan bahwa orang-orang puasa itu akan tampak dari pandangannya dan gerakan badannya, ya. Lalu hatinya menjadi hadir
karena fisiknya absen, hatinya menjadi hadir, dan dengan itu disebutlah dia sebagai orang-orang yang bertadarru, ya. Ini disebutkan orang khusyuk yang bertadarru itu suaranya tadi sudah saya sebutkan lembut, lirih, pandangannya cenderung ke bawah, dan anggota tubuhnya itu menjadi seperti lemas dan cenderung tertarik ke bawah atau ke bumi. Nah, yang terakhir ini adalah salah satu sifat yang juga menjadikan sifat seorang sufi. Ya, tadi saya belum menyebut bahwa seorang sufi biasanya memiliki ketiga sifat itu, dan sifat yang terakhir ini yang disebut sebagai hudu. Ya, hudu memang secara khusus dipakai sebagai istilah yang menggambarkan keseharian seorang sufi. Ya, berarti si sufi itu tenang dalam keadaan diri dan pikiran tetap sepenuhnya terkendali. Kalau istilah sekarang mungkin disebutnya mindful, ya, seperti keadaan ketika orang bermeditasi. Kalau kita lihat gambaran tentang seorang sufi, seorang wali, kita akan dapati biasanya seorang wali itu pandangannya seperti selalu keluar dari kehidupan di bumi ini. Dia bisa berinteraksi dengan kita, bercakap-cakap, ya, tapi pandangan matanya, pikirannya itu menggambarkan seolah-olah kesemuanya itu berada di alam lain, bukan di alam kita ini, yaitu selalu terikat kepada alam langit, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua anggota dan tubuhnya selalu fokus, ya, terpusat dalam keadaan dia melakukan aktivitas apapun, ya. Mudah-mudahan sedikit penjelasan tentang berbagai istilah ini bisa menggambarkan kepada kita bagaimana seharusnya sikap seorang muslim, seorang mukmin, bagaimana digambarkan oleh para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala.